Halo teman-teman, aku sedang mempelajari sistem pernapasan katak dan burung. Ini adalah katak yang sedang bernapas. Ketika katak dalam fase berudu, katak hidup di air dan bernapas dengan insang. Ini adalah mekanisme pernafasan katak. Pertama, udara memasuki kantong rongga mulut. 2. Glotis terbuka, elastis. Paru-paru kembali dan kompresi dinding dada mengurangi volume paru-paru. Udara dipaksa keluar dari paru-paru dan keluar melalui mulut dan lubang hidung. 3. Mulut dan hidung menutup dasar rongga mulut naik. Udara terdorong ke paru-paru. 4. Glotis menutup pertukaran gas terjadi di paru-paru. Katak mempunyai cara unik untuk menyesuaikan sistem pernapasannya, yang membuat katak bisa bertahan hidup di darat dan di air. Katak bisa bernafas melalui kulit yang mampu mengekstrak udara dalam air. Mekanisme pernafasan melalui kulit. Oksigen masuk melewati vena kutanea, dibawa ke jantung, diedarkan ke seluruh tubuh. CO2 dari jaringan tubuh dibawa ke jantung, dipompa ke kulit. CO2 dilepaskan ke udara. Jadi, pernafasan pada katak dewasa terjadi melalui 3 cara. 1. Pernafasan mulut melalui rongga mulut. 2. Pernafasan melalui paru-paru. 3. Pernafasan melalui kulit yang lembab dan licin. Sekarang, aku akan membahas tentang pernafasan burung. Sakus pneumaticus atau kantung udara berfungsi sebagai alat pernapasan burung saat terbang. Paru-paru dengan kantung udara dihubungkan oleh bronkus recurrens. Fungsi lain kantung udara yaitu untuk mencegah kedinginan, memperkeras suara, dan mengatur massa jenis badan atau saat burung berenang. Ini adalah organ pernafasan burung. Ini adalah cara pernafasan burung saat burung tidak terbang. Inhalasi, kantong udara terisi. Ekshalasi, kantong udara kosong, paru-paru terisi. Mekanisme pernafasan burung. Pernafasan pada saat istirahat. Proses inspirasi, proses ekspirasi. Pernafasan pada saat terbang. Proses pernafasan ketika terbang. Pernafasan saat hinggap atau beristirahat. Inspirasi, udara memasuki melalui hidung, trakea, mengakibatkan tulang rusuk bergerak ke bawah. Rongga dada membesar, udara masuk ke paru-paru, terjadi proses difusi. Pertukaran gas, kantong udara belakang posterior, paru-paru, kantong udara depan anterior. Ekspirasi, tulang rusuk bergerak ke atas. Rongga dada mengempis, udara keluar dari kantong udara. Paru-paru, terjadi proses difusi, pertukaran gas melewati trakea dan keluar melalui hidung. Udara melewati trakea, lalu melewati kantong udara di leher, cervical. Setelah itu, kantong udara diantar tulang selangka, korakoid atau interclavicular, lalu melewati kantong udara di dada depan, toraks anterior, dan melewati kantong udara di dada belakang, toraks posterior, dan melewati kantong udara di perut, abdominal, dan akhirnya keluar dari paru-paru. Pernafasan saat terbang. Inspirasi, sayap terangkat, kantong udara di ketiak mengambang. Kantong udara di antar tulang selangka, korakoid terjepit. Udara masuk ke kantong udara di perut, abdominal. Sebagian udara masuk ke paru-paru, terjadi proses difusi, pertukaran gas. Sebagian masuk ke kantong udara yang lain. Ekspirasi, sayap diturunkan, kantong udara di ketiak terjepit. Kantong udara di antar tulang selangka, korakoid mengambang, udara masuk ke paru-paru, terjadi proses difusi, pertukaran gas. Kantong udara di bagian dada toraks mengembang, udara terdorong keluar. Kesimpulan, organ pernapasan terdiri dari
lubang hidung luar, lubang hidung dalam, celah tekak, trakea, paru-paru. Mekanisme pada burung terdiri dari yaitu mekanisme pada saat istirahat atau proses inspirasi dan proses ekspirasi saat istirahat dan mekanisme saat terbang. Terima kasih.